Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok ICT, evaluasi aplikasi dan website Duolingo. Perkenalkan nama saya Amelia Prama Isila, saya NIM 104, kemudian Nakesha Mairani, NIM 120, dan Favian Adia Rifki, NIM 116. Penilaian Duolingo sebagai media pembelajaran bahasa Inggris. Dari segi pengadaannya, Duolingo termasuk media by design. Media by design maksudnya adalah media pembelajaran yang dibuat secara khusus untuk membantu proses pelajaran. Duolingo termasuk media by design ini dikarenakan Duolingo dimaksudkan untuk membantu orang belajar bahasa asing melalui aplikasi yang telah didesain khusus. Kelebihan dan kekurangan Duolingo. Berikut ini adalah tabel kelebihan dan kekurangan Duolingo. Kelebihan: A. Dapat menyesuaikan tujuan pembelajaran yakni belajar bahasa asing. B. Dapat menyesuaikan cakupan materi. Dalam Duolingo kita dapat menyesuaikan kemampuan kita karena ada level-level tertentu yang bisa disesuaikan dengan kemampuan kita. Kekurangan: A. Mengerjakan soal Duolingo membutuhkan waktu yang cukup lama. B. Kurang meratanya materi di Duolingo didominasi latihan berbicara dan menjawab pertanyaan tapi tidak banyak latihan menulis. C. Masih banyak bug perangkat lunak yang terkadang mengganggu pengguna saat menggunakan aplikasi ini. Dengan pemilihan materi, tujuan pembelajaran Duolingo jelas yaitu untuk belajar bahasa asing. Materi pembelajaran yang disediakan Duolingo juga cukup beragam, mulai dari reading, speaking, dan juga tebak-tebakan serta menyusun kalimat. Duolingo menawarkan pelajaran tertulis dan dikte, memungkinkan pengguna yang lebih berpengalaman untuk berkembang melalui latihan bicara dan kosakata, segmen kosakata di mana mereka dapat mempraktikkan kata-kata yang telah dipelajari. Media pembelajaran pada Duolingo yaitu media elektronik yang menyediakan fitur-fitur gamifikasi gaya belajar yang dapat melibatkan siswa melalui motivasi dan kompetisi. Aplikasi ini mengoperasikan sebuah ilustrasi interaktif dengan desain gamifikasi yang memadukan poin reward untuk mengapresiasi motivasi belajar siswa. Kriteria umum dan khusus dalam memilih media belajar Duolingo. Kriteria umum. Yang pertama, kesesuaian tujuan Duolingo yaitu sebagai media belajar bahasa asing. Kedua, kesesuaian materi yang disediakan Duolingo yaitu materi reading dan speaking serta memorizing vocabulary. Yang ketiga, kesesuaian Duolingo dengan karakteristik peserta didik masa kini di mana peserta di masa kini menyukai konsep belajar lewat game yang dimana seperti fitur-fitur dalam Duolingo ini. Keempat, kesesuaian Duolingo dengan teori-teori belajar bahasa asing. Kelima, kesesuaian dengan gaya belajar siswa, yaitu belajar sambil bermain game. Keenam, kesesuaian dengan lingkungan dan fasilitas yang ada, di mana Duolingo ini bisa diakses dimanapun lewat handphone, laptop, komputer, atau tab. D. Kriteria khusus. Model Assure, yaitu model pembelajaran yang dirancang untuk difokuskan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Model Assure ini terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, analisis peserta didik. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih materi dan media. Yang keempat, menggunakan materi dan media. Yang kelima, partisipasi peserta didik. Dan yang keenam, evaluasi. Penentuan fungsi program dan aplikasi. Yang pertama, convenience. Program ini dapat digunakan secara individu di dalam kelas maupun di rumah secara mandiri. Kompetensi dasar. Sesuai dengan kompetensi dasar, yaitu peserta didik mampu mempelajari, menghafal, serta mempraktikkan apa yang sudah dipelajari. Yang ketiga, vocabulary. Duolingo ini untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing termasuk membaca, berbicara, serta menambah vocabulary. Prosedur penggunaan secara individu. Pertama, akses aplikasi ini, kemudian masuk dan mulai pilih bahasa apa yang akan dipelajari dalam konteks ini, yaitu bahasa Inggris. Kedua, pilih level pemula, kemudian selesaikan seluruh pertanyaan yang ada dan kemudian lakukan sesuai instruksi. Penggunaan saat di kelas.
memposisikan guru sebagai fasilitator, di mana guru mengarahkan peserta didik dalam pembuatan akun Duolingo. Kemudian bisa juga guru menyuruh peserta didik melafalkan kosakata bahasa Inggris sesuai yang dicontohkan dalam aplikasi, dan apabila belum tepat, guru akan menjadi yang membenarkan. Mel. Amel. Unmute dulu. Unmute. Hasil evaluasi. Bagaimana penilaian Anda dari keseluruhan poin yang telah Anda sampaikan? Dari seluruh poin yang telah disampaikan sebelumnya, Duolingo meraih 50% presentase, yaitu hampir sempurna. Penggunaan bagi murid dengan presentase 46,2%, yaitu baik. Evaluasi keefektifan dan kegunaan 34,6%, yaitu baik. Penggunaan bagi guru dengan presentase 50%, yaitu baik. Teori pembelajaran di website atau aplikasi dengan presentase 57,7%, yaitu dapat dipahami dengan baik. Konten website atau aplikasi relevan dengan tujuan dibuatnya website atau aplikasi ini dengan presentase 46,2%, yaitu isi kontennya sesuai dengan tujuan website atau aplikasi. Aktivitas website atau aplikasi yang disediakan dengan presentase 57,7%, yaitu baik. Tingkatan efektivitas untuk memberikan pembelajaran atau informasi bagi siswa atau guru dengan 57,7% memilih isi konten sesuai dengan tujuan website atau aplikasi. Pedagogi, strategi atau metode pengajar, desain dan kegiatan dari isi website aplikasi, 46,2% memilih jelas. Apakah situs interaktif tersedia untuk pengguna? 96,2% memilih tersedia. Pencapaian tujuan dari isi website atau aplikasi, 57,7% memilih jelas. Maksud dan tujuan dari isi website atau aplikasi, 46,2% memilih jelas. Waktu memuat situs web atau loading aplikasi, waktu pemuatan 50% memilih baik. Tujuan pembelajaran dari isi website atau aplikasi 57,7% jelas. Navigasi, interaksi yang memungkinkan pengguna melihat masuk dan keluar dari berbagai konten dalam aplikasi, memilih 42,3% memilih sangat baik. Hyperlink atau hypertaut memilih 42,3% memilih baik. Skema warna, keselarasan warna di aplikasi 38,5% memilih baik. Sekian. Unmute. Amel unmute. Anda masih mute, Mel. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak